Berkaitan dengan transisi budaya ini nih Mas, apakah ada penolakan saat PT Sukovindo akan memberikan bantuan ke wilayah kelurahan? Di Kelurahan Pancoran sendiri itu masih ada 600-an rumah yang belum memiliki sistem pengolahan limbah domestik. Halo Sobat Sukovindo Podcast and Creative Network, Space kembali hadir, kali ini bersama saya, Wanda Amalia Santoso. Sobat Sukovindo, Indonesia khususnya Jakarta masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah domestik. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat limbah rumah tangga yang belum diolah dan langsung dibuang ke sungai. Hal tersebut berpotensi mencemari sumber daya air yang seharusnya kita jaga bersama. Menjadi kondisi tersebut, PT Sukovindo Persero melalui Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL memberikan bantuan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di wilayah Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di studio telah hadir Mas Salman Fajri selaku Officer Unit TJSL PT Sukovindo Persero dan Mas Cliff selaku PLT Asisten Manajer Pemasaran Non-Spal DT Perkotaan Wilayah 2 dari Paljaya. Selamat hadir di Space, Mas Salman dan juga Mas Cliff. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Cliff. Sehat. Oke, mungkin saya mau ke Mas Salman dulu nih. Mas Salman, apa sih yang melatar belakangi PT Sukovindo Persero ini memberikan bantuan instalasi pengelolaan air limbah di wilayah Kelurahan Pancoran? Ya, latar belakang program kita ini, berdasarkan kondisi permasalahan yang ada di lingkungan kantor ya, apalagi wilayah Pancoran ini kan ring satunya kantor pusat Skovindo. Jadi, berangkat dari permasalahan terkait, limbah di sekitar wilayah Pancoran karena kan biasanya, mungkin saya khususnya sering, lalu lalang di daerah Pancoran situ, kemudian melihat ada lingkungan selokan gitu yang kurang, bersih. Kemudian, berangkat dari hal situ, kemudian kami coba konfirmasi ke kelurahan, ternyata memang, di Kelurahan Pancoran sendiri itu masih ada 600-an rumah yang belum memiliki sistem pengolahan limbah domestik. Dan sejalan juga ternyata permasalahan itu menjadi fokus dari Kelurahan Pancoran. Akhirnya berangkat dari hal tersebut kita, ada diskusi awal terkait apa sih permasalahannya, kemudian apa yang kira-kira sudah, strategi dari kelurahan yang ada seperti apa, kemudian kita bisa bantu seperti apa gitu. Oke, tadi Mas Salman menyebutkan, instalasi pengelolaan air limbah ya, Mhm. IPAL. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IPAL pada program TJSL ini, Mas? Ya, IPAL itu yang kita bantu di sana dari limbah domestik rumah. Mmm, Jadi, seperti kayak air habis mandi, habis nyuci, terus, air dari buang air besar dan lain-lainnya itu, eee, kondisinya sebelum ada bantuan kita, si limbahnya itu langsung dibuang ke kali tanpa adanya pengolahan. Jadi ya mmm. sepisang keluarnya pisang gitu kan. Misalkan Iya itu betul. Seapa sefisik itu, adanya ya? apa adanya itu. Oke. Nah, kemudian proses IPAL-nya adalah si limbah itu kita, olah masuk ke mekanisme pengolahan, nanti ada penyaringan dan lain-lain untuk mengurangi dampak negatif atau, apa namanya, komponen-komponen, pencemarannya gitu. Mmm, Jadi air limbah yang dibuang ke kali nantinya seharusnya bisa jadi lebih bersih oke. gitu. Jadi ada proses penyaringan dan lain, Mmm, proses kimiawi dan lain-lainnya. oke. Nah, Mas, kenapa TJSL memilih IPAL ini sebagai intervensi lingkungan? Pertama, karena permasalahannya, di saluran air selokan di sana kurang bersih. Mhm, Kemudian, permasalahan lainnya adalah karena keterbatasan lokasi, maksudnya Pancoran itu kan ternyata padat penduduk, kemudian, kita kalau misalkan, apa, hasil hasil diskusi dengan masyarakat, dari awal mereka dari beberapa puluh tahun yang lalu mereka, eee, tidak memiliki saluran itu. Jadi mereka terbiasa hidup dengan pola, seperti itu gitu. Jadi limbahnya memang ya udah dibuang aja dan
selama ini mereka nggak ada masalah, jadi ya udah dilanjutkan aja gitu. Cuma ternyata itu kan sebenarnya berdampak negatif ke lingkungannya gitu. Betul. Mungkin itu kan kali-kalinya ngalir ya airnya, mungkin secara secara fisik kita lihat, tidak ada penumpukan karena airnya kan ngalir, tapi kan di daerah hilir yang terdampak mungkin bisa jadi itu jadi sumber penyakit dan lain-lain gitu kan. Nah, eee, kenapa pilih intervensi ya? Mhm. Nah, setelah diskusi, IPAL itu jadi salah satu intervensi yang kita, coba usulkan karena, si limbahnya ini kan perlu ada pengolahan, sedangkan untuk IPAL-nya ini kan ada IPAL yang komunal, ada IPAL yang memang di tiap rumah ada. Biasanya di rumah-rumah yang, perumahan yang modern dan lain-lain di perkotaan itu kan biasanya sudah ada IPAL yang emang di bawah rumah gitu kan. Tapi karena kondisinya kalau untuk ngasih bantuan seperti itu agak ribet karena mesti ngebobok rumah dan lain-lain, akhirnya kita cari alternatifnya salah satunya adanya sistem komunal. Karena itu setelah berdiskusi juga dengan kelurahan dan PAL gitu kan. Ternyata bisa dibuat saluran komunal yang lebih, apa namanya, efisien tempatnya. Karena Oke. permasalahannya selain, apa namanya, salurannya dibuang itu kan tadi adanya keterbatasan space kan. Mmm. Akhirnya kita buat saluran IPAL yang komunal agar bisa mengatasi permasalahan dengan, keterbatasan, ruang yang ada gitu. Oke, jadi dibuat satu sistem, IPAL komunal yang Betul. bisa, mewadahi gitu berapa Kakak? Kita lokasi komunalnya ada di 2 titik, jadi Mhm. satu titik di lokasi komunal untuk 10 rumah, satu lagi untuk yang 3 rumah. Oke oke. Jadi total ada 13 13 rumah rumah, yang oke. Baik, sekarang saya mau ke Mas Cliff nih. siap. Mas Cliff mungkin bisa dijelaskan, ke kita, apa sih sebenarnya IPAL itu? Dan IPAL jenis apa yang dipakai pada program TJS LPT Sukovindo? Melanjutkan sedikit yang tadi dijelaskan oleh Mas Salman, jadi kalau secara teknis, IPAL itu sebenarnya, adalah instalasi pengolahan air limbah. Itu sistem yang dirancang memang untuk, mereduksi dampak pencemaran yang ditimbulkan dari air limbah. Nah, pengolahan di dalamnya itu terdiri dari pengolahan secara fisika, biologis, dan kimia. Dan kalau mengenai jenis IPAL yang kita gunakan di dalam program TJSL, Skufindo ini, itu sebenarnya, IPAL biofilter Mmm. yang diproduksi oleh Paljaya dengan merek Biopal. Sistem pengolahannya itu, terdiri dari sistem anaerobik aerobik dengan menggunakan, media bakterinya itu namanya MBBR Oke. gitu. Jadi ada, eee, Media bakterinya tuh fungsinya untuk apa tuh, Mas? media bakterinya itu fungsinya, sebagai rumah si bakteri. Kenapa Jadi perlu bakteri untuk pengelolaan air limbah itu? oke, jadi kan tadi saya sebutkan sebelumnya, secara biologis ya. Oke. Nah, biologis ini itu kita menggunakan bakteri sebagai, pereduksi kandungan-kandungan pencemar di Oke. dalam air limbah gitu. Mmm. Jadi Mmm, si bakteri inilah yang makanin kotor-kotoran. kotoran-kotoran Oh, gitu. oke. Nah, supaya prosesnya bisa efektif dan efisien, bakteri ini butuh rumah Mmm. untuk bertumbuh kayak gitu. Oke Kurang lebih kayak gitu sih. oke. Nah, Mas, jenis limbah apa aja sih yang diolah di sistem IPAL ini, Mas? Kalau jenis limbah yang bisa diolah ya, Mhm. itu air limbah domestik. Air limbah domestik itu terdiri dari, grey water. Grey water itu air bekas, Oke. tadi udah dijelaskan sama Mas Salman, jadi bekas kita mandi, Mmm. cuci baju, cuci piring, itu termasuk ke dalam kategori grey water. Lalu, ada lagi black water. Black water itu adalah, dari kloset, dari Oke toilet gitu, dari Mmm, kegiatan sehari-hari. iya. oke. Oke, sekarang aku mau lanjut ke Mas Salman nih. Mas, kenapa sih isu limbah domestik ini menjadi prioritas gitu di program TJSL? Jadi, TJSL ini jadi sebenarnya salah satu alat strategi perusahaan ya untuk mendukung, branding dan lain-lain. Di mana, saat ini kan, di Skovindo juga, apa namanya, brand image-nya adalah perusahaan yang salah satunya perusahaan yang, melaksanakan jasa-jasa terkait sustainability gitu. Jadi berangkat dari hal tersebut, sejalan dengan strategi perusahaan kita coba,
merancang program-program TJS itu bisa dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan di masyarakat. Salah satunya adalah limbah domestik ini dan, apalagi program pancoran ini kan, berada di ring satunya perusahaan gitu. Jadi ini juga salah satu bentuk kepedulian tanggung jawab atau kepedulian, perusahaan terhadap kondisi di sekitar kantor. Oke. Nah, Mas, gimana program IPAL ini sejalan dengan komitmen PT Sukovindo di bidang Mhm, ESG atau mhm. Environment, Social, and Governance? Jadi, keterkaitannya dengan, komitmen ESG perusahaan, seperti yang kita tahu kan di Skovindo apalagi di ID Survey kan kita punya tagline, pemastian, safety for your family and mine gitu ya. Safety ini kan berarti kita membantu, eee, memastikan bahwa lingkungan di sekitar masyarakat itu aman Aman. gitu dan nyaman gitu kan. Nah, aman dan nyaman ini dari program ini adalah, aman dan nyaman dalam hal lingkungannya, baik dari, kualitas airnya gitu kan. Selain program-program yang, di IPAL ini kita juga ada program terkait dengan, pemastian kualitas udara melalui penanaman pohon dan lain-lain. Nah, hal-hal itu kita lakukan, kita rancang, sesuai dengan, strategi perusahaan dan komitmen perusahaan, terkait ESG. Nah, Mas Salman, kenapa sih, menjaga kualitas air ini sama pentingnya dengan menjaga tutupan hijau? Mengapa menjaga kualitas air sama pentingnya dengan menjaga tutupan hijau? Karena, 2 hal ini adalah, satu upaya di mana untuk menjaga kualitas lingkungan hidup gitu kan. Kualitas lingkungan hidup ini di tutupan hijau itu untuk meningkatkan kualitas, udara dan selain udara sebenarnya lingkungan hidup itu nggak akan tercapai peningkatannya kalau fokus pada udara saja gitu. Kalau udaranya bersih tapi ternyata lingkungannya atau lingkungan sungainya itu tercemar, itu kan lingkungan tercemar juga ternyata membawa vektor-vektor penyakit gitu Ya. kan. Nah nantinya kalau salah satu komponen ini ada yang tidak ditingkatkan kualitasnya itu, peningkatan kualitas hidupnya tidak tercapai gitu, karena ini jadi satu satu kesatuan di mana mereka punya peran masing-masing lah di tutupan hijau untuk terkait peningkatan kualitas hidup, kualitas udara. Nah di yang pengolahan limbah ini, tujuannya adalah meningkatkan kualitas si, airnya. Oke. Tadi Mas Salman menyebutkan, pengelolaan air limbah, terus juga membahas tentang penanaman pohon. Nah, apa sih hubungan antara sungai yang bersih, menanam pohon, dan juga keberlanjutan kota? Hubungannya adalah keberlanjutan kota kan erat kaitannya dengan resilience ya, Mmm. ketangguhan suatu wilayah dalam menghadapi, berbagai permasalahan, misal dari banjir dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk mencapai kota yang berkelanjutan itu perlu ada upaya-upaya dalam menjaga si ekosistem di sekitar wilayah itu eee, tetap baik gitu, tetap baik. Makanya, banyak hal yang bisa dilakukan, makanya seperti yang tadi saya bilang, keberlanjutan kota atau untuk mendukung ketangguhan wilayah ini perlu ada serangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan antara peningkatan kualitas airnya, peningkatan kualitas udara gitu, dengan menanam pohon juga bisa, mencegah banjir dan lain-lain gitu. Nah itu jadi salah satu hal penting karena itu tadi keberlanjutan kota adalah, aspek untuk mendukung ketangguhan si satu wilayah. Jadi, fungsi-fungsi ekosistem di dalamnya itu harus didukung agar lebih Siap agar lebih siap ketika menghadapi berbagai permasalahan terkait lingkungan yang terjadi di wilayah. Oke. Nah, Mas Salman, kalau kita membuat suatu program pasti kan kita juga berkaitan dengan stakeholder-stakeholder lainnya. Nah, gimana sih kolaborasi antara PT Sukovindo, Paljaya, dan juga pemerintah daerah? Oke, di TJSL, kami berupaya untuk memberikan program yang tidak hanya, ya istilahnya menunaikan kewajiban aja lah, maksudnya menyalurkan dana saja tanpa adanya berbagai pertimbangan gitu, mulai dari memastikan bahwa, Eee,
permasalahan realnya apa, program yang kita bantu itu memang bisa menyelesaikan permasalahan itu atau tidak gitu, terus keterlibatan perangkat-perangkat daerahnya gitu kan. Nah itu kita coba melibatkan beberapa pihak lah berdasarkan apa namanya, kita koordinasi dengan kelurahan, kelurahan sebagai pemilik kawasan gitu. Mereka juga yang bisa menggerakkan masyarakat gitu. Nah untuk ketika kita sudah diskusi terus ketemulah misalkan program yang mau dilakukan apa, contoh di kondisi IPAL ini kita perlu bikin IPAL gitu kan. Nah kita juga pada saat pemilihan IPAL-nya, vendor IPAL-nya ini, kita juga memperhatikan jangan sampai nanti bantuan yang kita berikan sebelumnya mereka beraktivitas di toilet tidak ada hambatan, tidak mampet dan lain-lain, jangan sampai nanti ketika kita kasih bantuan itu malah jadi muncul masalah baru yang sebelumnya, karena tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya beberapa puluh tahun tuh mereka dengan kondisi seperti itu nggak ada masalah. Jangan sampai nanti kita melihat itu sebagai masalah, ternyata kita bantu malah jadi masalah Menimbulkan baru, masalah misal baru. jadi sering mampet atau apa, atau masalah lainnya lah. Makanya kita bekerja sama dengan Paljaya yang memang memiliki kompetensi di bidang pengolahan air limbah gitu. Dan pada saat itu kita juga memastikan bahwa titik lokasi yang dituju itu kan cukup masuk ke gang-gang ya, sulitlah diakses untuk mobil gitu, paling pakai motor gitu. Kemarin kita juga memastikan ke Paljaya selain pembuatan fasilitas, apakah nanti si IPAL ini ketika nanti sudah waktunya misalkan untuk disedot, itu bisa dicapai nggak sama jasa sedot, jasanya sedot WC-nya dari PAL, Paljaya. karena Paljaya kan punya jasa itu. Kita memastikan apakah jasa mereka bisa sampai ke titik lokasi yang kita bantu. Itu bentuk tanggung jawab kita, bentuk bentuk komitmen kita bahwa program-program TJSL ini jangan sampai menimbulkan masalah baru gitulah. Jadi kita menentukan IPAL-nya juga, menentukan pihak-pihak yang terlibatnya juga berdasarkan diskusi dengan beberapa pihak gitulah. Akhirnya terciptalah kolaborasi dengan pemerintah kelurahan dengan Oh iya Paljaya. benar, oke. Tadi kan, diceritakan bahwa ini, ada transisi budaya gitu kan sebenarnya Mas, Betul, dari masyarakat dari yang sebelumnya langsung dibuang ke sungai, betul sekarang betul kita betul. bantu untuk diolah terlebih dahulu gitu. Nah, berkaitan dengan transisi budaya ini nih Mas, apakah ada penolakan saat PT Sukovindo akan memberikan bantuan ke wilayah kelurahan? Bisa diceritain mungkin bagaimana awal cerita kita datang ke masyarakat sehingga Mhm. kita bisa diterima gitu, di masyarakat kelurahan, sekitar kelurahan Pancoran. Jadi pada saat program awal, setelah kita berkoordinasi dengan kelurahan, terus kita carilah misalkan titik-titik yang kira-kira secara luas bisa dibangun IPAL komunal ini. Mmm. Di samping itu kita juga cek keberterimaan dari masyarakat. Masyarakat terima atau enggak dan lain-lain. Dan ternyata memang banyak keluhan, memang secara habit mereka tetap aja beraktivitas di toilet gitu kan, Iya. karena tidak ada perubahan dari aktivitas mereka. Cuma yang jadi masalah adalah hasil hasil buangannya itu ternyata mencemari lingkungan Iya. gitu. Dan yang seperti saya bilang sebelumnya juga, sebenarnya itu kan sungainya, kalinya ngalir kan. Mhm. Jadi secara secara apa, dampak misalkan ada penumpukan di satu titik itu enggak, di wilayah itu enggak, karena itu kan sungainya ngalir terus kan. Jadi di satu sisi ketika daerah Pancoran kan lumayan sering ada airnya naik gitu ya, agak banjir gitu kan, genangannya agak tinggi. Cuman pas lagi genangannya tinggi, terus misalkan lagi ada orang yang misalkan dari sebelah mana gitu habis buang air, terus tiba-tiba lewat gitu kan di Aduh, depan rumahnya atau di belakang rumahnya. Nah itu kan jadi pemandangan yang kurang kurang enak enak, ya, selain heeh. Iya. pemandangan kurang enak, itu juga ternyata kan membawa faktor penyakit gitu kan. Betul. Nah Betul. berangkat dari situ ternyata warga juga sebenarnya resah juga, Mhm. cuma karena selama ini cuman kan kejadian air yang menggenang itu mungkin nggak rutin terjadi, misalkan sebulan sekali nggak terjadi. Jadi mereka merasa, "Oh ya udahlah," gitu. Cuma memang ada keresahan, makanya masyarakat dengan adanya program kita ini
justru sangat berterima kasih gitu. Jadi mereka senang juga gitu, apalagi kita dibantu secara gratis sama kita dibangunin, Komunal. sepi tank komunal itu kan. Di mana kalau misalnya mereka biaya sendiri mungkin biayanya agak lumayan gitu kan. Nah itu dari masyarakat sih alhamdulillah kemarin diskusi, dan kita sosialisasi ke mereka, tidak ada penolakan sih, Oke. gitu. Berarti, ada sosialisasi gitu ya Mas ya dari PT Betul Sukovindo sebelum akhirnya Sukovindo datang dan memberikan betul. bantuan. Nah, ketika sudah diberikan bantuan gitu, dibangunkan septic tank komunal, bagaimana peran masyarakat untuk menjaga agar bantuan yang diberikan PT Sukovindo ini tetap berlanjut gitu? Jangan sampai kita berikan bantuan dan ternyata bantuannya, jadi, Iya. nggak berlanjut gitu. Bagaimana peran masyarakatnya? Jadi, pada saat, sebelum groundbreaking program ini kita ada sosialisasi melibatkan Paljaya juga di kantor kelurahan, itu kita, minta tolong difasilitasi kelurahan untuk dikumpulkan warga-warga penerima manfaatnya, karena akan sosialisasi terkait, apa saja sih misalkan hal-hal yang tidak boleh dibuang atau barang-barang yang tidak boleh dibuang di saluran karena akan menyebabkan mampet dan lain-lain. Karena ini kan namanya septic tank komunal ya, kalau misalkan ada satu orang yang buang barang-barang atau hal-hal yang membuat mampet, itu bisa jadi dampaknya tidak ke si orang itu tapi Oke. ke Tetangganya rumah lain. lain gitu. Karena kan ini sifatnya komunal, jadi pipanya tuh, nyambung-nyambung gitu, terus nanti baru ada satu bak komunal untuk pengolahan air limbahnya. Makanya, kita adakan sosialisasi terkait hal itu ke mereka, terus juga kita, beritahukan misalkan kapan nih proses pengerjaannya akan dimulai, terus kira-kira nanti pada saat proses pengerjaan dimulai, dampak negatif apa misal, aktivitas warga agak terganggu karena jalannya dipakai buat, apa namanya, naruh Mobilisasi gitu ya. mobilisasi, naruh galian tanah dan lain-lain, itu kita informasikanlah ke mereka. Terus kita juga informasikan karena yang tadi disebutkan sama Mas Cliff kan itu ada proses aerobik ya, Mhm. proses aerobik yang membutuhkan udara gitu, di Mhm. mana itu kita ada aerator yang nyala terus, Mhm. Ya, karena ketika itu butuh listrik. mati, proses pengolahan di baknya itu tidak jalan kan. Akhirnya kan pasti ada konsekuensi listrik gitu. Nah, itu kita sampaikan juga pada saat sosialisasi kepada masyarakat, kalian nanti akan, ada konsekuensi ini itu gitu. Nah, supaya mereka, di awal sebelum itu dibangun mereka terinfo gitu. Oh iya nanti ada biaya ini, biaya itu gitu. Dan kita kemarin dari Paljaya juga menyampaikan estimasi biaya listrik yang akan dikeluarkan per bulan berapa gitu. Nah, dari hal-hal informasi yang kita sosialisasikan itu masyarakat terima atau enggak nih, Iya. gitu. Kalau nggak terima ya kita hold dulu. Alhamdulillah kemarin setelah sosialisasi mereka tidak ada masalah gitu kan dan, apa namanya, mereka, terima dengan konsekuensi itu akhirnya ya kita lanjut gitu. Oke. Nah, tadi kan karena ini sifatnya komunal, jadi, kalau ada satu rumah gitu yang tadi membuang barang-barang tertentu bisa menyebabkan, mampet gitu Mhm istilahnya ya. mhm. Barang-barang apa sih Mas yang bisa mengganggu, operasional IPAL ini gitu? Kalau sepengetahuan saya mungkin nanti bisa dijelasin sama Mas Cliff ya. Itu Coba barang-barang kayak tisu mungkin ya, Iya terus betul. misal tisu. kalau di rumah tuh, misalkan kayak buang rambut Iya, Mmm. atau bungkus sampo. sampo, Terus Oke. kalau bungkus-bungkus, misalnya habis masak nih Mhm. kadang-kadang, eee buang minyak. iya, males nih dikumpul-kumpulin buang ke Langsung botol, langsung dibuang. buang aja. Itu Oke. minyak itu sebenarnya bisa bikin mampet juga. Oke. Mhm mhm. Karena, ketika sudah dingin kan dia akan mengeras, Iya bener Mhm. bener. numpuk lama-lama bisa mampet. Oke. Jadi sebenarnya ya itu balik lagi ya, kita kan, jadi merubah habit Betul. masyarakat tadi ya, nggak Betul. hanya, apa namanya, hidup bersih, tapi juga ternyata bisa kayak memilah sampah akhirnya Iya, kan, yang tadi, mungkin minyak dibuang sembarangan akhirnya, di sosialisasinya PT Sukovindo juga mungkin dijelaskan, betul. barang-barang ini tuh nggak boleh Mhm. dibuang ke saluran air lagi dan juga Mhm. mungkin dipilah-pilah begitu Iya. ya? Dan mungkin nantinya kita, juga akan buat ini ya Mas, poster maksudnya di itu kan komunal di satu gang gitu kan, mungkin nanti bisa kita buatkan poster apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dibuang, Oke. mungkin untuk mengingatkan Iya. barangkali ada hal-hal yang kita merasa, ini kayaknya nggak apa-apa nih dibuang gitu kan. Mmm. Tapi karena nggak ada poster atau papan informasi di sana itu jadi membuang membuang barang itu gitu, padahal itu secara ini nggak boleh gitu. Betul Mungkin betul.
bisa kita Iya, atau mungkin nanti ada pergantian penghuni gitu ya, yang betul, mungkin kemarin dia dapat sosialisasinya, tapi ketika nanti berganti penghuni kan bener, yang baru nggak tahu nih, iya, rules-nya gitu apa betul aja. betul. Oke, saya kembali ke Mas Cliff. Oke. Mas, siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan IPAL di wilayah Pancoran kemarin? Oke, jadi, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan IPAL ini, tentunya ada Paljaya di situ, lalu ada Skovindo dan juga dari, kelurahan. Oke. Karena, kalau misalnya hanya Paljaya yang bergerak sendiri, nggak ada support dari Sukovindo atau dari kelurahan, itu kayaknya akan berat gitu. Oke. Terutama dari kelurahan sih, karena, eee butuh perizinan lah gitu Mhm. untuk mengerjakan, baik dari camatnya, lurahnya, sama dari warga-warganya juga gitu. Oke. Mas Salman, apa sih manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah, penerima manfaat ini setelah diberikan bantuan instalasi pengelolaan air limbah oleh Sukovindo? Ya, jadi beberapa hari yang lalu tuh kita sempat istilahnya monitoring lagi lah, ngecek ke sana kira-kira ada kendala atau enggak, terus kita tanya juga terkait, manfaat, mereka merasakan manfaat nggak sih dari bantuan yang sudah kita berikan. Ternyata mereka, sebagian besar masyarakat bilang ini sangat bermanfaat karena, lingkungan mereka lebih bersih, Oke. lingkungan mereka lebih bersih. Cuma mungkin bisa dimaksimalkan lagi, kalau ada kolaborasi dari, pihak lain untuk mendukung, karena tadi ada 620-an rumah gitu kan, yang masih belum, Itu di wilayah di Pancorannya wilayah aja? Pancoran aja, Oh, di oke. wilayah Pancoran aja tuh masih ada 600-an rumah gitu kan. Nah, kita kan hanya bantu di 2 titik gitu kan, itu secara secara lingkungan yang di sekitar situ memang menjadi lebih bersih. Cuma untuk memaksimalkan si aliran sungainya supaya lebih jernih lagi ya, mungkin butuh keterlibatan, pihak-pihak lain Oke. untuk mendukung, 620 rumah itu pengolahan limbahnya sudah lebih baik gitu, jadi lebih bersih dan lain-lain gitu. Itu memang harus dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari Betul pihak-pihak lain ya, Betul. untuk, menjadikan bumi ini jadi lebih lestari gitu iya, ya. Oke, Mas, apakah program, IPAL ini, akan dilakukan secara berkelanjutan atau jangka panjang? eee, ke depannya kita akan, kami masih menjadi fokus di TJSL terkait pengolahan limbah ini, mungkin nantinya, eee, program ini karena masih beberapa rumah gitu kan, kemarin di satu lokasi masih ada yang rumah belum punya, pengolahan limbah ini. Kemarin pas, kami ke sana lagi juga masyarakatnya setelah melihat tetangganya punya pengolahan IPAL, jadi nanya nih, "Mas, nanti rumah saya dibantu juga nggak nih? Kayaknya Jadi lebih bersih." pengen ya? Jadi iya, jadi pengen gitu. Mungkin nanti masih, jadi fokus utama terkait pengolahan limbah ini dan mungkin juga, kita akan coba, maksudnya masih cari tahu atau riset terkait dengan, apakah si limbah domestik ini hanya bisa diolah saja airnya atau mungkin, kemarin, dapat informasi limbah rumah tangga ini ternyata bisa juga dijadikan biogas. Selama ini kan yang, kami tahu biogas bisa diolahnya kalau nggak dari, sampah, Iya. dari kotoran hewan gitu kan. Nah Oke. ternyata, ada juga nih dari kotoran manusia itu bisa diolah menjadi limbah. Nah itu, kita lagi coba, jajakilah, kemungkinan ini agar, si pengolahan limbah ini tidak hanya berdampak ke lingkungan, tapi ada timbal balik manfaatnya Mmm, juga buat masyarakat gitu. Jadi mereka bisa dapat suplai gas gratis gitu kan. Nah itu lagi coba kita jajaki. Cuma program-program di, TJSL kami ini, kami upayakan untuk dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat, jangka panjang ke Oke. masyarakat sih. Mas Cliff, Ya. teknologi IPAL ini bisa dikembangkan menjadi apa ya selanjutnya? Mungkin. kalau dari output dari IPAL sendiri tuh sebenarnya masih bisa nih ada proses lanjutannya lah, yang umumnya itu adalah water recycling Oke. atau air daur ulang. Cuman memang, perlu pengolahan yang
lebih matang lagi lah. Mhm. Artinya ada penambahan alat di situ dan mungkin butuh cost yang nggak sedikit juga Oke. untuk sistem water recycling ini. Dan mungkin denger-denger tadi bisa jadi biogas juga ya, Biogas. Mas, ya? Oke. Tapi mungkin perlu Perlu riset lebih di-riset lanjut lah, ya. betul. Karena yang kita tahu sih Mhm. masih dari sampah atau dari kotoran hewannya. Oke. Kalau Mhm. dari kotoran manusia kayaknya masih butuh diteliti Iya, lagi. betul. Kalau water recycling tadi berarti, airnya digunakan kembali, itu biasanya Betul. digunakan untuk apa aja, Mas? Oke, kalau, misalnya kita mereferensi ke IPAL skala perkotaan yang Paljaya kelola sekarang, di situ ada sistem water recycling-nya. Cuman memang, dibatasi penggunaannya untuk mengkonsumsi. Oke. Jadi misalnya untuk siram taman Taman. atau, eee, ini ke batching plant untuk campuran beton, semen, itu bisa. Oh. Dan mungkin kalau misalnya dari IPAL komunal ini kita mau tambahkan pengolahan lanjutan air daur ulang tadi, mungkin masih di batas yang sama. Mmm. Karena, sebenarnya bisa sampai dikonsumsi, tapi dari dalam hati nih nggak enak nih, kita Iya tahu iya asalnya iya gitu iya. Oke kan. oke. Iya iya. Jadi Karena mungkin tahu asal-usulnya ya. betul. Jadi, kayaknya lebih baik untuk kegiatan non konsumsi aja, Oke. siram-siram gitu, itu masih oke. Oke, Mas Salman gimana sih, PT Sukovindo ini memastikan kualitas dan juga keberlanjutan dari sistem? Oke, jadi Skovindo ini kan jasa pemastian ya. Jadi kita mencoba melibatkan kompetensi, Skovindo dalam program TJSLD di mana kita melibatkan, jasa pengujian air limbah di laboratorium Cibitung gitu kan, kita melibatkan mereka. Jadi prosesnya pada saat sebelum ada program, teman-teman dari lab itu mengecek kandungan air limbahnya seperti apa, Mhm. kemudian setelah fasilitas IPAL-nya itu dibangun, dicek kembali kualitas air, limbahnya itu, seperti apa. Jadi nanti, apa namanya, ketemulah misalkan, oh ternyata program pengolahan air limbahnya ini berhasil atau tidak gitu. Nah ternyata kemarin dari hasil uji lab itu alhamdulillah program ini memberikan dampak perbaikan dari, kualitas air limbahnya. Jadi ada komponen-komponen BOD, terus COD-nya itu turun dan, komponen lainnya gitu. Ada beberapa komponen yang turun dan dan menunjukkan itu berarti kualitas air limbahnya jadi lebih baik gitu. Karena hal ini kita lakukan karena, di TJSL kami mencoba untuk memastikan bahwa program-program itu secara real memang berdampak ke masyarakat. Nah, karena di Skovindo ini kita jasa pemastian, sebenarnya banyak banyak jasa kita sebenarnya yang bisa terlibat dalam program-program CSR itu untuk, mengukur seberapa besar sih dampaknya gitu. Jadi, narasi program yang kita berikan ke publik itu tidak hanya dari, narasi saja, tapi dari angka-angka pemastian dan lain-lain. Banyak hal lah, misalkan dari contohnya yang di IPAL, mungkin ada juga program yang terkait dengan penanaman pohon, itu kan sebenarnya bisa dicek, baseline Baseline. cadangan karbonnya dari sebelum ditanam pohon, untuk, data baseline-nya berapa, nanti ketika mungkin 5 tahun atau beberapa tahun kemudian, itu bisa dicek lagi, dengan jasa Sukovindo. Jadi, di TJSL kami mencoba mensinkronkan program-program kami dengan, jasa-jasa atau core bisnis dari Sukovindo untuk memastikan bahwa kualitas program kita tuh beneran berdampak loh buat lingkungan kah, buat ekonomi, buat sosial gitu. Nah itu. Terus untuk keberlanjutan Program. sistemnya ini, kami juga kemarin berkala, karena di wilayah Pancoran itu dekat dekat kantor ya, jadi berkala kita, rutin koordinasi ke sana dengan Pak RT, dengan Pak RW gitu untuk, terkait dengan ada kendala apa sih gitu kan. Dan, kita juga kalau misalkan ada kendala kita juga langsung koordinasi dengan Paljaya, misalkan ada fasilitas yang, rusak atau apa, alhamdulillahnya Paljaya juga responnya cepat untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Dan untuk mendukung program ini tetap berjalan, kita kan harus menumbuhkan rasa memiliki dari Oh, masyarakat bahwa ya. program itu tuh
punya mereka juga loh, mereka yang harus jaga dan lain-lain. Itu selain sosialisasi gitu kan, kita juga, memberikan apa namanya, edukasi kepada masyarakat, "Oh gini loh cara merawatnya, oh nanti ada, apa tadi, aeratornya harus dijaga, harus dihidupin, nanti akan ada apa namanya, konsekuensi biaya listrik yang timbul, terus kalian harus apa namanya, intinya menjagalah fasilitas ini karena ini untuk kepentingan bersama juga," gitu. Kita, pada saat program kita lakukan sosialisasi, edukasi kepada mereka dan ditemenin juga sama Apal Jaya supaya lebih clear, "Oh iya ternyata proses seperti ini, oh harus diolah seperti ini, kalau nggak diolah nanti dampaknya akan seperti ini," seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang kita lakukan kepada masyarakat. Oke. Mas Cliff, Ya. apakah sistem pengelolaan air limbah yang kita, berikan di Kelurahan Pancoran ini bisa direplikasikan di wilayah-wilayah di sekitar Jakarta atau bagaimana? Oke, jadi, program TJSL dari Skovindo ini bisa banget untuk direplikasikan, terutama buat di area-area pemukiman yang padat, itu yang dalam-dalam gang, kecil-kecil yang Mmm. mungkin lahannya terbatas. Jadi pakai IPAL komunal ini tuh saya rasa tepat banget, Oke, pas dan banget. sebenarnya replikasi di tempat lain ini seperti yang tadi kita bahas, akan memberikan dampak yang lebih besar gitu Betul, ya. Karena kan, Betul, kalau hanya satu atau 2 mungkin dampaknya nggak begitu betul, signifikan, tapi dengan replikasi di wilayah lain akan memberikan dampak yang lebih benar. besar. Misalnya di lokasi yang tadi kita udah pasang mhm, nih, dia udah bagus nih, Mhm, maksudnya udah nggak jadi agen pencemar lah, oke. nggak jadi agen pencemar lingkungan, tapi kan tetangga-tetangganya Yang masih dialiri tadi betul ya, iya. oke. betul, itu perlu juga. Oke. Nah, Mas Cliff, secara sederhana bagaimana proses pengelolaan air limbah ini, berjalan? Jadi, air limbah yang masuk pertama akan tersaring dulu di bar screen, lalu masuk ke kompartemen pertama, yaitu kompartemen sedimentasi. Mmm, Di situ, terjadi proses fisika di mana lumpur akan mengendap ke Enggak. bawah dan airnya akan, bergerak secara gravitasi ke kompartemen selanjutnya, yaitu kompartemen anaerobik. Nah, di kompartemen anaerobik itu, ada tadi yang saya sebutin, ada media MBBR itu. bakteri tadi? Iya, Oke. rumah-rumah bakteri. Nah, di sini, terjadi proses biologis, Mhm, dibantu dengan bakteri anaerobik. Jadi oke. bakteri ini memang, nggak butuh oksigen lah gitu, nggak Mmm, butuh mhm. udara dia untuk hidup. Nah, dia yang ngebantu ngemakanin, polutan-polutan di dalam airnya itu. Lalu, secara gravitasi lagi akan pindah ke kompartemen selanjutnya, yaitu kompartemen, aerobik. Di Aerobik. sini ada juga si media bakterinya, tapi kita suplai dengan oksigen, kita suplai dengan Mhm. udara. Jadi ada 2 jenis bakteri di dalam tangki ini. Nah, di situ terjadi proses, biologis juga, Mhm, di mana polutan itu dimakanin sama bakteri. Kemudian, secara gravitasi air itu akan pindah lagi ke kompartemen selanjutnya. Di sini terjadi, proses kimiawi. Jadi Mhm. sebelum, air limbah yang udah terolah ini kita buang ke Outlet. saluran, ke sungai, itu terjadi proses kimiawi di mana air akan melewati desinfektan terlebih dahulu. oke. Jadi untuk, sisa-sisa mikroorganisme atau bakteri E. coli yang masih terkandung itu, kita habisin dulu sebelum kita buang ke lingkungan. Oke. Jadi seharusnya, eee, air yang kita buang ke sungai itu udah nggak ada Lebih lagi ini, baik ya, eee, tingkat komponen pencemarannya. pencemarannya ya, kayak terutama ini ya, bakteri E. coli ya, Mmm, Mmm. itu sih. oke. Mas Cliff, apa sih tantangan terbesar dalam pengoperasionalan IPAL ini? Tantangan terbesarnya itu adalah, ketika, masyarakat sebagai penerima manfaatnya ini kurang aware. Mhm, Kayak tadi, contohnya? pertama soal mengenai sampah. Oke. Ya kalau dia cuek aja, Iya, itu bisa ngumpet. menimbulkan masalah. Oh, iya. Kemudian, tadi kayak misalnya, aerator yang harus nyala. Mhm. Kalau misalnya tiba-tiba
alat aeratornya itu rusak Mhm. atau listriknya mati, tapi masyarakatnya cuek aja nih. Itu tadi, di kompartemen aerobik itu nggak ada suplai udara, otomatis bakteri itu akan mati dan pengolahannya itu jadi nggak efektif. Oke. Dan memang dibutuhkan kerjasama yang baik, antara masyarakat penerima bantuan Betul. ini, baik dari segi budaya kebersihannya atau juga tadi ada membutuhkan biaya listrik berarti kan Mas Iya, ya, dari betul segi betul. itunya. Dan tadi juga, sebenarnya di, IPAL ini ada tetap ada kewajiban untuk melakukan penyedotan. Oke. Karena tadi yang saya bilang di awal, di dalam proses fisika ini ada pengendapan lumpur. Mhm. Nah, lumpur itu yang harus Disedot. disedot secara berkala, Oke. antara 2 sampai 3 tahun sekali lah. Oke. Tuh, kenapa nih masih perlu disedot? Karena kalau misalnya nggak disedot ketika lumpur itu udah, Tinggi. tinggi, Mhm. khawatirnya akan ikut pindah ke kompartemen yang Yang berikutnya. lainnya. Iya Oh, iya, oke. Jadi tercampur akhirnya ya. masuk Kecampur pisang lagi keluar ya. pisang. Iya. Jadi balik kayak awal lagi nih. Balik ke awal lagi. Oke. Mas, tapi, apa ya, ada nggak sih sistem pengolahan ini apakah ada jangka waktu usianya gitu? Maksudnya, berapa tahun sih? Tadi kan ada karena ada bakterinya juga dan lain-lain. Berapa jangka waktu, eee, operasionalnya lah istilahnya dari IPAL ini? Oke, kalau IPAL ini sendiri sih by design itu, 40 tahun ya umurnya. Oh, lama juga. Cuman memang yang tadi, perlu dirawat Jaga lah, baik, jaga betul, barang-barang. sistemnya itu perlu dirawat. Jangan sampai, si IPAL-nya bertahan lama nih, tapi Mhm. sistem di dalamnya tuh nggak difungsikan gitu Mhm. sama masyarakat. Khawatirnya ya udah jadinya, mencemari lagi gitu, Oke, nggak terolah. jadi habit dari masyarakatnya juga mempengaruhi umur si IPAL ini juga ya, Mas, ya? Bisa Oke. ini nggak sih Mas, maksudnya, kan tadi tuh kayak misalkan listrik mati nih, bakteri aerobnya kan kurang oksigen, Iya. terus jadinya apa, Nggak nggak optimal. optimal. Maksudnya ada alert, maksudnya, ada tanda-tanda nggak sih misalnya, "Oh ini nih IPAL-nya lagi bermasalah nih," atau ada apa, kira-kira maksudnya untuk ngecek itu misal, takutnya kan namanya listrik padam tiba-tiba kan kita Iya. nggak ada yang tahu ya, Iya iya. maksudnya ketika itu satu kawasan padam terus akhirnya mati, terus kita hidupin lagi. Nah maksudnya ada alert, maksudnya ada tanda-tanda nggak sih, oh ini kayaknya, ada satu komponen yang kurang optimal kerjanya atau apa, maksudnya untuk memudahkan juga ya, maksudnya untuk memudahkan kita juga, oh ini ternyata lagi bermasalah nih, Oke, ada nggak sih? kalau tanda-tandanya ya, mungkin kalau, eee, secara indera tubuh manusia Hmm. nih, paling yang bisa kita tahu tuh dari bau sih. Ketika Oke. blower itu mati, nggak ada suplai oksigen, biasanya kadar amonianya tuh akan meningkat. Dan Oh itu kan ada kalau pipa di atasnya itu ya? Dari ya, situ dan baunya? kalau amonia tinggi tuh biasanya kan agak menyengat ya Iya ke iya, hidung betul ya. betul. Namun kalau mau lebih detail itu memang perlu pengecekan laboratorium sih. Oh, tapi Jadi kalau Mmm. ada masalah gitu, bagaimana masyarakat bisa mengatasinya gitu, Mas? oke, cara misalnya tadi blower mati lah Heeh gitu Mhm ya, mhm. aerator itu mati. Aerator itu perlu perawatan juga sih sebenarnya. Artinya tuh, samalah kayak misalnya kita pakai sepeda motor kan pasti ada Ya ganti servis, olinya. Mmm, iya iya Nah iya. ini paling enggak, dicek aja kondisinya apakah masih berfungsi atau enggak si motornya itu. Dan, kebetulan produk yang kita pakai ini juga, enggak susah dan enggak mahal gitu. Artinya kita bisa komponennya kita bisa temukan di toko-toko online gitu banyak. oke. Nggak harus beli di PAL gitu ya? Ojek. Enggak, Nggak apa, spesial gitu ya? enggak lah. Ya, memudahkan masyarakat soalnya ya, Mas, ya? Iya bener Kita bener pakai bener. produk yang common lah. Oke. Mas Salman, tadi kan Mas Salman menceritakan bahwa, kita menggunakan jasa laboratorium Skovindo gitu. Sebenarnya itu kan sebagai bentuk evaluasi TJSL terhadap Mmm. program yang diberikan oleh masyarakat dan tadi diceritakan juga dari hasil labnya ini, menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dari air limbah yang dibuang gitu, dari yang sebelumnya mungkin lebih banyak Mhm mhm. bakterinya, sekarang lebih, cukup ramah lingkungan lah intinya Mhm seperti itu. mhm. Ada nggak sih
metode evaluasi lain dari TJSL terhadap program-program yang dijalankan selain yang tadi misalkan lab? Ya, untuk metode evaluasinya selain pengujian, dampaknya tadi, kita juga, sebenarnya melakukan yang namanya SROI untuk program-program yang sudah kita laksanakan. Di mana ini nanti SROI itu kan untuk mengukur apakah bantuan kita tuh sebenarnya benar-benar bermanfaat gak sih? Maksudnya benar-benar masyarakat merasakan manfaatnya nggak sih gitu kan. Kalau dari yang uji lab kan secara lingkungannya gitu kan, Iya. secara lingkungannya komponen air limbahnya jadi lebih baik gitu. Mhm. Tapi secara pribadi masyarakatnya, itu merasakan gak sih manfaatnya gitu. Nah itu kita ngecek dengan, metode SROI itu. Jadi nanti akan, diwawancara gitu kan, nanti akan ditanya-tanya terkait dengan manfaatnya apa aja, kemudian kira-kira, secara garis besar berapa sih manfaatnya gitu. Kalau di SROI kan kalau nilainya, lebih dari 1 kan berarti manfaatnya, Oke, sudah dirasakan tepat ya, bantuan yang diberikan betul. ke masyarakat itu sudah tepat, oke. Oke, terima kasih Mas Salman dan juga Mas Cliff sudah memberikan edukasi nih, bagaimana supaya kita tadi bisa memberikan dampak, bagi masyarakat dan juga, harapan ke depannya tidak hanya IPAL dari Sukovindo saja, tapi juga mungkin dari kolaborasi dengan pihak lain agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan untuk Ya. Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Salman dan Mas Cliff. Sama-sama. Sobat Sukovindo, itu tadi diskusi kita bersama Mas Salman dan juga Mas Cliff. Semoga saja perbincangan kita hari ini menambah wawasan Sobat Sukovindo semua. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang menanam pohon, tapi juga memastikan air yang mengalir di bawahnya tetap bersih. Melalui kolaborasi TJSL, teknologi IPAL, dan komitmen bersama, kita tidak hanya mencegah pencemaran, tapi kita sedang menjaga masa depan kota. Yuk peduli pengelolaan limbah domestik di sekitarmu dan ajak kolaborasi lintas sektor untuk solusi lingkungan berkelanjutan. Saya Wanda Amalia Santoso pamit undur diri. Pastikan kamu terus mengikuti episode Space berikutnya. Sampai jumpa.